107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Bingkai Inspirasi dipancarkan langsung dari rumah masing-masing. 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selamat siang teaser. Saat ini kamu masih mendengarkan Bingkai Inspirasi. Dan kali ini bersama saya Yacinta Salsabila selama 30 menit ke depan akan menemani teaser. Inilah Bingkai Inspirasi selengkapnya. Bingkai Inspirasi. Baik teaser, ada 8 berita yang akan kami sampaikan dan 3 diantaranya. Korban penyiraman air keras oleh mantan suami sukses jalani bisnis perhiasan. Pengusaha barbershop keliling demi layani pelanggan. Masker gratis hanya bermodal surat Al-Fatihah. Bingkai Inspirasi. Kekerasan rumah tangga kerap kali terjadi, mulai dari cekcok ringan hingga main tangan. Berbagai ketidakcocokan dalam bahtera rumah tangga dapat menimbulkan berbagai petaka. Setelah menjadi korban penyiraman air keras oleh mantan suami, Siti Nurjazilah berhasil bangkit dan sukses dalam bisnis toko perhiasan. Selengkapnya dari Ainun Sucipto. Seribu cahaya lilin yang terbakar tak membawamu pulang. Seribu tangis yang terdengar pilu menambah duka di hati. Hentikan di sini. Korban-korban penyiksaan tiada habisnya. Tak main-main. Tingginya resiko kekerasan telah menghambat, membatasi, serta merampas kebebasan hak-hak fundamental warga negara. Salah satu korban penyiksaan adalah Siti Nurjazilah atau yang akrab disapa Lisa Face Off. Wanita asal Minang yang menjadi pasien pertama operasi Face Off di Indonesia akibat penyiraman air keras oleh mantan suaminya pada 14 tahun yang lalu. Belasan kali ia menjalani operasi rekonstruksi wajah di RSUD Dr. Stomo, Surabaya. Waktu awalnya saja ketika proses penyembuhan yang begitu sakit dan operasi tertentu yang sering sakit luar biasa. Namun siapa sangka, wanita yang pernah mengalami kepahitan dalam hidupnya kini bangkit dan meraih kesuksesan. Kini, Lisa menjalani bisnis perhiasan handmade yang cukup diminati dan laku di pasaran. Lewat akun @lisa_jewelry_handmade, ia memperlihatkan produknya. Satu perhiasan buatannya dibanderol mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung bahan dan kesulitannya. Jualan perhiasan sudah dari tahun 2009. Cuman waktu itu dikarenakan ada operasi, jadi terbatas. Setelah 2 tahun keluar rumah sakit, aku sempat magang setahun, tapi resign. Setelah itu, aku melanjutkan buat perhiasan dari batu-batuan. Aku ingin membuktikan bahwa yang penting kita tetap menggali potensi. Aku sendiri dulu sering ada keraguan. Aku dulu juga awalnya mikir, apa aku bisa? Setelah aku jalani, bisa juga. Lisa dikenal sebagai pribadi yang mandiri dan sudah belajar berbisnis sedari muda. Berkat sosoknya yang ulet, tak heran, kini usaha perhiasan Lisa dibanjiri pelanggan. Salah satunya Dr. Diah Pranadian, yang merupakan pelanggan tetap sejak 2 tahun yang lalu. Dulu awalnya saya hanya sekedar beli saja karena suka dan emang bagus. Kemudian ada teman saya yang nanya,
dan mau beli juga. Nah, dari situ saya mulai suka borong buat dijual kembali. Lumayan untuk usaha sampingan. Pameran pun kerap ia ikuti dan beragam karyanya diapresiasi, bukan hanya oleh masyarakat biasa, melainkan oleh beberapa tokoh penting. Salah satunya desainer kondang Anne Avanti yang memberikan penghargaan pada ajang Kartini Award dan menjadikannya sebagai model kebaya hasil rancangannya. Dengan balutan kebaya bernuansa pink, ditambah rambutnya yang disanggul dengan make up sederhana, membuat wanita berusia 36 tahun itu tampak anggun sekali. Menurut saya bahwa berbagi itu sesuatu yang indah. Dengan berbagi tidak ada satupun yang hilang apalagi berkurang, jadi saya bahagia. Lisa mengaku jika masa lalunya merupakan sebuah trauma yang ingin dilupakan, namun hidup tetap harus berjalan. Jalani dengan rasa syukur, maka hidupmu akan bahagia. Eno Sucipto melaporkan, kembali ke Wadia Sinta. Duka bangsa ini demi anak negeri, generasi kami. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Seperti pengusaha yang harus memutar otak demi mempertahankan bisnisnya agar tidak gulung tikar. Kali ini saya akan mengajak teaser untuk melihat perjuangan pengusaha barbershop yang memiliki inovasi untuk mempertahankan usahanya, yaitu dengan membuka layanan cukur dari rumah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Zaki Arif. Saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Banyak dampak yang didapat dari pandemi ini. Dampaknya juga dirasakan oleh pengusaha di Indonesia, tak terkecuali bagi pengusaha kecil seperti barbershop yang juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah Aswar, pengusaha barbershop di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo, yang cukup terdampak dari pandemi ini. Aswar merupakan tukang cukur yang cukup terkenal di Kota Palopo, dan juga merupakan tukang cukur langganan dari Wali Kota Palopo, HM Judas Amir. Seperti yang dikatakan Wali Kota Palopo selalu puas dengan hasil cukur dari Aswar yang rapi dan selalu mencari Aswar meskipun sudah cukur di tempat lain. Kalau dengan Aswar, saya merasa puas dan jauh lebih percaya diri dan merasa lebih mudah. Meskipun saya sudah cukur di Makassar atau Jakarta, sepulang ke Palopo, saya panggil Aswar lagi untuk merapikan ulang rambut saya. Pandemi COVID-19 benar-benar melumpuhkan semua pemilik usaha. Dampak ini juga sangat dirasakan oleh Aswar yang harus kembali memutar otak untuk mempertahankan usaha barbershop miliknya. Hampir sebulan ini barbershop miliknya sepi dari pengunjung dan penghasilan yang menurun drastis dari mencukur. Sebagai pengusaha kecil, Aswar hanya bergantung dari usaha barbershop untuk menghidupi keluarganya yang kini benar-benar lumpuh akibat pandemi COVID-19 ini. Namanya kita berkeluarga, tiap hari butuh pemasukan, barbershop jadi satu-satunya pemasukan. Sekarang lagi sepi, tapi ya aku tetap harus kerja nyari duit meskipun di tengah pandemi ini. Namun di tengah pandemi ini, Aswar tidak kehabisan ide untuk tetap mempertahankan bisnis barbershop miliknya. Aswar memiliki inovasi baru dan unik agar tetap bisa menafkahi anak dan istrinya. Menyiasati barbershop yang sepi pengunjung, Aswar memiliki ide dengan membuka layanan cukur di rumah pelanggannya. Dan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pelanggannya, Aswar selalu membersihkan alat cukurnya dan juga menggunakan masker dan sarung tangan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 saat berkontak langsung dengan pelanggannya. Seperti yang diungkapkan salah satu pelanggannya, Andi, yang merasa aman dan nyaman saat cukur di rumah. Saya jadi merasa nyaman dan aman karena juga cukur di rumah tanpa harus ke barbershop. Dan saat mencukur, dia juga memakai masker dan sarung tangan. Dengan inovasinya, akhirnya menjadi pundi-pundi rezeki yang melimpah bagi Aswar. Kini pelanggan Aswar dengan layanan cukur dari rumah bisa mencapai 5-6 orang dalam sehari. Bahkan kalau sedang ramai bisa mencapai 10 orang. Bahkan jumlah pelanggan itu melebihi pelanggan yang mencukur di barbershop miliknya.
Aswar juga berterima kasih kepada Wali Kota Kota Palopo yang telah memberikan bantuan alat cukur portable hingga akhirnya bisa membuka layanan cukur di rumah. Zakarif melaporkan untuk MMTC Radio. Dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat berpartisipasi membantu pemerintah dalam melawan virus corona. Bahkan diantaranya ada yang menggunakan cara unik dan juga menarik. Seperti cara yang digunakan oleh salah satu konveksi kaos di Cilegon, Banten, yang membagikan masker gratis dengan menyetor hafalan surat Al-Fatihah. Selengkapnya kita simak hasil karya reporter Zahra. Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menebarkan kebaikan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah pengusaha industri konveksi rumahan yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Konveksi rumahan yang bernama Surga Kaos ini turut berbuat kebaikan bagi siapa saja yang bisa melafalkan beberapa surat di dalam kitab suci Al-Quran. Surat-surat ini memberikan makna untuk meminta perlindungan dan berharap keberkahan bisa melimpah dalam usahanya. Lantaran bergerak di bidang pakaian atau tekstil, Surga Kaos kini terpaksa menghentikan produksinya untuk sementara dan beralih dengan menambah kapasitas produksi masker berbahan kain bagi masyarakat. Kegiatan berbagi yang digerakkan oleh pemilik atau owner dari konveksi Surga Kaos, Nur Muhammad Firdaus, dimulai sejak kelangkaan dan tingginya harga masker. Tujuan saya kan pengen mengikis mental gratisan yang selama ini udah terbangun di Indonesia dan syaratnya ini juga bukan baik buat saya kok, baik buat yang ngasih, baik buat yang menghafalkan. Tidak berhenti sampai di situ, sang pemilik Nur Muhammad Firdaus menuturkan, ia yakin dengan inisiatifnya ini akan mendatangkan kebaikan. Selain hafalan surat Al-Fatihah, masyarakat pun bisa mendapatkan 2 masker dengan membaca ayat kursi dan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Bukan hanya untuk yang beragama Islam saja, bagi kaum Nasrani juga bisa ikut berpartisipasi dengan melafalkan ayat-ayat Injil yang berkaitan dengan kemanusiaan. Para penghafal dapat mengirimkan video melalui WhatsApp atau bisa langsung datang ke lokasi konveksi Surga Kaos. Untuk memenuhi kebutuhan masker bagi masyarakat, konveksi Surga Kaos mampu memproduksi sebanyak 150 helai masker per harinya. Dian Ratih adalah salah satu pelafal yang ingin mendapatkan masker bukan untuk dirinya, namun untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Sebenarnya saya bukan tujuan untuk maskernya, cuma saya termotivasi atas hafalannya aja. Jadi saya sangat terdorong sekali. Mungkin baru ini saya juga semangat untuk menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Ribuan masker kain bertali dan scuba sudah diantar ke alamat para penghafal yang telah menyetorkan hafalannya. Para penyetor hafalan tidak perlu khawatir dengan biaya pengiriman, karena Surga Kaos yang akan menanggungnya. Masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut mayoritas bertempat tinggal di Kota Cilegon dan Kota Serang. Hingga saat ini, lokasi terjauh para penghafal yaitu datang dari Kota Bekasi. Mungkin bagi sebagian kalangan kegiatan ini tidak terlalu penting dan bermakna. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang membutuhkan masker pada saat itu. Sementara itu Lurah Ciwedus Suherman turut memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Mudah-mudahan konveksi yang lain bisa mengikuti ide atau gagasan yang dicetuskan oleh Surga Kaos ini. Kita semua sedang diuji dari musibah yang menimpa berbagai sektor yang ada di dunia. Musibah ini mempererat tali persaudaraan karena dapat menyadarkan kita tentang pentingnya saling berbagi dan lebih perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar. Masyarakat dan pemerintah pun saling berkoordinasi dan mempunyai satu tujuan yang sama. Zara Jinan melaporkan untuk MMTC Radio. Beberapa profesi memang harus berjalan guna melayani masyarakat secara optimal. Bidan merupakan salah satu garda depan yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Sahara, salah seorang bidan desa Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Ia rela berkeliling desa untuk memberi layanan kesehatan. Simak laporan selanjutnya dari Safira Kinanti. Di tempatku lahir, di negeri Indonesia bertukar. Di tengah
pandemi mungkin ada beberapa dari kita yang tidak bisa duduk nyaman bekerja dari rumah karena telah terikat sumpah pada masyarakat untuk melayani sepenuh hati. Sahara Dewi Puspita, salah seorang bidan yang bertugas di Desa Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ia harus rela menyusuri ratusan kilometer menggunakan sepeda motor untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya bertugas sudah 11 tahun di sini sejak 2009. Saya bersyukur dengan kondisi yang serba terbatas ini banyak pengalaman yang saya dapatkan, misalkan proses persalinan. Semua kasus sudah saya tangani di sini. Namun pengalaman ini belum tentu saya dapatkan di perkotaan. Sahara melakukan kegiatan ini demi menjamin kesehatan ibu dan anak, meskipun harus melewati jalanan tanah yang terjal. Dan sesekali ia harus mendorong motornya karena akses jalan yang rusak. Imunisasi dasar harus tetap dilaksanakan untuk menjaga kekebalan tubuh atau imunitas yang spesifik terhadap PD31, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak. Bahkan kelompok rentan terinfeksi virus COVID-19 adalah bayi. Di masa pandemi corona, Bidan Sahara tetap mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan Lampung Timur dengan menjalankan protokol kesehatan menggunakan APD. Hal ini tentu ia lakukan demi kebaikan dirinya dan seluruh pasien yang ia kunjungi. Walaupun ia harus menahan panas dan juga sesak saat menggunakan APD. Dilansir dari radarlampung.co.id, berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur, Dr. Nanang Salman Saleh. Jangan sampai pada masa COVID-19 ini nanti kita mengalami kejadian luar biasa di penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya yang bisa dicegah. Oleh karena itu, pelayanan ini harus tetap berjalan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagai pelita dalam gelap, itulah Sahara di mata masyarakat Desa Sukadana. Ia rela membantu tanpa pamrih dan juga tanpa pilih kasih, sigap dan pula cekatan untuk menangani ibu dan bayi dalam proses persalinan maupun perkembangan bayi. Kami di sini sangat senang dengan pelayanan dari Bidan Sahara. Dia itu baik hati, terus ikhlas juga untuk datang ke rumah kami. Walaupun pemukiman kami ini jalannya masih susah untuk dilewati oleh motor, tapi beliau itu sangat sering kesini dengan rutin dan tepat waktu juga. Sahara tak pernah mengharapkan tanda balas jasa. Ia hanya ingin melihat seorang bayi yang ia bantu menjadi generasi emas Indonesia. Safira Kinanti melaporkan untuk MMTC Radio. Aksi warga Medokan Ayu Utara, Rungkut, Surabaya patut diacungi jempol. Mereka berbagi sembako dengan meletakkan di dinding rumah sehingga siapapun yang membutuhkan dapat mengambil sesuai kebutuhan. Seperti di Gang 26 RT 4 RW 13, aksi sosial yang digagas oleh Desi Prasetyo, seorang ibu rumah tangga, dimulai sejak PSBB Surabaya berlangsung. Berikut laporan selengkapnya oleh Laili Fajrianti. Dalam keadaan pandemik COVID-19 saat ini, kekompakan masyarakat diuji untuk saling membantu kepada sesama. Salah satunya Desi Prasetyo. Desi merupakan seorang ibu rumah tangga asal desa Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya. Melihat banyak kesulitan yang dialami warga sekitar rumahnya, Desi tergerak hatinya untuk menolong dengan berbagi sembako gratis kepada masyarakat sekitar. Aksi ini dilakukan sejak masa PSBB Surabaya berlangsung. Ternyata aksinya mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat sosial Sunarko Esos SH MSI.
sampai ada masyarakat menderita karena wabah COVID-19. Kalau kita terus budayakan nilai-nilai kemanusiaan dengan terus berbagi, akan menjadi bukti saling merasakan keadaan pandemik saat ini. Jika orang yang mampu ikut berbagi kepada masyarakat yang kurang, maka akan banyak keluarga bisa terbantu. Tak mampu melihat tetangganya kelaparan di tengah kondisi pandemik saat ini, ia tergerak hatinya untuk membantu dalam bentuk sederhana. Dan tanpa menyakiti hati yang ia bantu, selain untuk keselamatan dirinya dan orang lain. Kemudian ia memiliki ide untuk menggantungkan sembako gratis di pagar rumahnya. Sembako yang sudah dipak di dalam kantong plastik kemudian ia siapkan dan digantung di pagar rumah. Dilansir dari tribunnews.com, berikut pernyataan Desi Prasetyo. Saya memberikan paket sembako bagi para tetangga. Terus saya kepikiran kenapa nggak dipajang di depan rumah aja, biar warga yang membutuhkan kan mengetahui dan dapat mengambil sendiri sesuai dengan kebutuhan. Desi memajang sembako gratis di pagar rumahnya sejak pukul 6:30 pagi hingga habis. Dan ia berharap makanan tersebut bisa cepat dimasak oleh warga sekitar untuk dimakan bersama keluarga tercinta. Sembako yang dipajang di pagar rumah berisi sayuran atau lauk pauk, bisa juga berupa beras, sarden atau telur. Dan di pagar rumah saya tulis, silahkan ambil, gratis. Desi tentu saja meringankan beban masyarakat sekitar. Dengan berbagi sembako gratis yang dipajang di pagar rumahnya, bagai air segar itulah perbuatan Desi. Tanpa pamrih ia membantu kepada sesama warga yang membutuhkan, walaupun diyakini ia juga merasa sulit dalam masa keadaan pandemik COVID-19 saat ini. Ini baru pertama kali sih saya ambil sembako ini dan saya tuh merasa senang dapat terbantu gitu loh. Nah, terus harapan saya semoga semakin banyak aksi sosial warga yang lain dan biar bisa kita tuh saling tolong-menolong gitu. Keadaan pandemik saat ini, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Karena hakikatnya, manusia diminta untuk saling tolong-menolong. Dari Surabaya, Laili Fajrianti melaporkan untuk MMTC Radio. Banjir rob sering terjadi di Kabupaten Demak. Adapun beberapa wilayah yang sering menjadi langganan banjir yakni Kecamatan Sayung. Namun uniknya ada keluarga yang menolak dievakuasi dan nekat hidup di tengah banjir meski tidak memiliki tetangga. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Kamaludin. Demak merupakan sebuah kabupaten yang terletak di tepi pantai pesisir utara Jawa yang terkenal akan beberapa wisata religinya. Di sisi lain, Demak juga memiliki masalah banjir rob dan abrasi yang tak kunjung usai. Banjir terparah terjadi di Dukuh Rejosari, Kecamatan Sayung, di mana kawasan tersebut sudah menjadi lautan dan hanya menyisakan satu rumah saja. Ya, rumah tersebut adalah milik Rukani yang masih berdiri meski tanpa memiliki tetangga. Mati urip, wis tak niati tetep manggoning rumah tumis. Ora duwe tangga yo ora apa-apa. Saya tidak mau kembali ke desa asal saya di Bonorejo. Karena ya nggak enak dengan saudara-saudara saya. Lebih baik bertahan hidup di sini saja. Ketika hendak masuk rumah Rukani, kita harus merunduk agar tidak terantuk pintu bagian atas yang relatif lebih pendek. Sebab rumah Rukani beberapa kali ditinggikan agar dapat bertahan dari kuatnya terjangan air laut. Di dalam rumah hanya terdapat beberapa perkakas seperti televisi 14 inci, sebuah sepeda ontel, dan 3 perahu kecil untuk beraktivitas. Bahkan rumah ini hanya terdiri dari 3 kamar yang belum terplester dan beralaskan anyaman bambu.
Untuk memasak, sang istri Pasijah membuat dapur sederhana dari tumpukan batu bata di samping rumahnya. Ia memanfaatkan ranting mangrove kering sebagai kayu bakar untuk memasak di tunggu. Di rumah yang sederhana tersebut, Rukani tinggal bersama sang istri dan ketiga anak-anaknya. Sejak 2001, Kampung Senik mulai kemasukan air laut. Kondisi yang semakin parah membuat warga berunjuk rasa ke Kecamatan Sayung agar direlokasi ke tempat lainnya. Baru pada 2006, pemerintah Kabupaten Demak memindahkan warga Duku Senik ke Desa Gemula, Kecamatan Sayung. Dilansir dari Jawa Pos Radar Semarang, Wakil Bupati Demak Joko Susanto mengatakan, Sayung menjadi perhatian Pemkab Demak dan Pemprov Jawa Tengah. Ya, Sayung memang menjadi perhatian kita ya. Dari Pemprov sendiri akan menyelesaikan itu dengan program tol laut. Tapi ya proyek itu belum selesai. Saya minta masyarakat untuk bersabar. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Rukani dan keluarganya hanya mengandalkan hasil melaut. Penghasilan pun tak menentu. Terkadang penghasilan mencapai 50.000 dan tak jarang pula ia hanya mendapat uang Rp5.000. Selain itu, uang hasil tangkapan ikan juga digunakan untuk biaya sekolah Hotliah sang anak yang masih duduk di bangku SMA. Hotliah tetap gigih dan semangat bersekolah meski dalam keadaan yang sulit. Meski begini kondisi saya tetap semangat untuk sekolah. Saat ini saya di rumah terus, pembelajaran pakai online. Saya siapkan 10 GB untuk paketan 3 minggu buat mengerjakan PR. Biasanya saya ke sekolah pakai perahu dan sepeda ontel. Bertahan dan menjalani hidup apa adanya, itulah yang hanya bisa keluarga Rukani lakukan dalam keadaan seperti ini. Kamaludin melaporkan untuk MMTC Radio. Hampir semua lini terkena dampak pandemi. Anjuran pemerintah dari pusat maupun daerah untuk melakukan PSBB membuat beberapa bisnis kuliner dan kedai kopi di Tulung Agung tak lagi dipadati pengunjung. Bagaimana cara salah satu kedai kopi tersebut menghadapi kondisi ini? Inilah karya reporter kami Muhammad Alif. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satunya di Tulung Agung, Jawa Timur. Dibantu dengan pihak kepolisian, pembatasan sosial berskala besar dengan menutup beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Tulung Agung pun diterapkan. COVID-19, kami sarankan kepada Bapak Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Gunapandia mengatakan, selain penutupan jalan, pihaknya juga melakukan penertiban ke beberapa usaha kuliner yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang. Jadi untuk tempat kopi memang kita arahkan untuk ditutup. Mereka hanya boleh buka itu untuk take away. Termasuk juga tadi yang rumah makan mie ini juga kita arahkan. Jadi masyarakat itu lebih baik untuk take away dan juga menggunakan aplikasi GrabFood sehingga tidak terjadi kontak antara pembeli ataupun penjual. Akibat peraturan ini, beberapa usaha kuliner yang ada di Tulung Agung pun terdampak. Salah satunya, kedai kopi yang dikelola oleh Yanuar Hendrawan. Minggu-minggu pertama, kedai kita pun tutup. Ada kebijakan dari pemerintah, kita boleh buka sampai jam 9 malam. Tapi hanya untuk take away dan tidak diperbolehkan untuk dine in ataupun nongkrong-nongkrong. Akses menuju kedai kami jam 7 sampai jam 9 malam itu pun ditutup oleh pihak polisi. Jadi kedai kita secara langsung pun tutup jam 7 malam. Jadi yang lainnya masih bisa sampai jam 9, kita pun harus tutup jam 7 malam. Namun, Yanuar tak patah arang. Sebagai pengelola, ia tetap berinovasi dengan mengeluarkan terobosan agar pemasukan kedai kopi yang dikelolanya tidak berhenti begitu saja. Kita membuat sebuah kopi dalam botol itu dalam bentuk 1 liter. Jadi orang nggak harus setiap hari harus beli ke kami atau setiap saat harus order lewat Grab atau lewat delivery order kita pun. Dan inovasi selanjutnya kita buat banyak promo untuk hari-hari tertentu.
Dan ada lagi, kita juga buka jasa delivery order untuk minuman kami. Jadi untuk cara ordernya pun kita bisa kontak lewat WA di bio Instagram atau langsung DM ke Instagram kita. Jadi langsung kita antar. Jadi untuk itu sih kita free ongkir. Jadi biar lebih memudahkan customer. Dari terobosan kopi literan dan pelayanan delivery order tadi, Yanuar dan karyawan kedai kopi yang lain jadi memiliki pekerjaan baru, yaitu mengantar langsung ke rumah para pelanggan. Dalam layanan delivery order pun kita menerapkan protokol physical distancing. Jadi untuk pengantaran pun driver yang kita suruh untuk mengantar pun harus memakai masker. Dan untuk pembayaran juga kita menganjurkan agar customer menggunakan transaksi non tunai atau cashless, bisa via OVO atau Dana, bisa juga lewat transfer menuju ke rekening kita pun juga bisa. Permisi Kak, atas nama Kak Nova, mau nganterin orderannya, silakan. Respon para pelanggan pun sangat baik. Pelanggan merasa terbantu dengan pelayanan delivery order ini. Kalau menurut saya pribadi sih sangat membantu ya. Dengan adanya pandemi seperti ini kita pasti takut lah kalau mau keluar dan berinteraksi sama banyak orang. Jadi menurut saya dengan adanya delivery order dari kedai ini sangat membantu banget. Dan apalagi dengan adanya kemasan botol 1 liter itu lebih hemat lah tentunya. Dan mereka juga sudah mematuhi protokol kesehatan. Mereka menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer. Jadi kalau menurut aku aman sih di kedai kopi ini. Inovasi seperti kopi literan dan pelayanan delivery order tadi bisa jadi salah satu alternatif untuk tidak terpuruk di masa pandemi ini. Dari Tulungagung, Muhammad Alif melaporkan untuk MMTC Radio. Hari Medsos Indonesia diperingati tepat 10 Juni 2020. Pada tahun ini, peringatan Hari Medsos nampaknya lebih berkesan, mengingat di tengah pandemi, medsos menjadi platform digital bagi masyarakat. Salah satunya adalah penggalangan dana yang banyak dilakukan di medsos hingga konser amal secara online. Inilah karya reporter kami Rahma Fauziah. Akhirnya bisa merasakan juga risol sultan. Hijab instan yang aku sering pakai. Media sosial dewasa ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari masa. Hampir setiap hari, kehidupan manusia berhadapan dengan media sosial. Di masa pandemi ini, media sosial menjadi yang paling berpengaruh eksistensinya. Dengan minimnya bertatap muka, hampir seluruh aktivitas manusia di bumi dilakukan melalui media sosial. Salah satunya adalah penggalangan dana. Memang bukan hal baru, tetapi kali ini di masa yang serba terbatas, penggalangan dana menjadi lebih berkesan, lebih luas jangkauannya dan kuantitasnya menjadi lebih banyak. Email Fabiola, wanita yang sering mengakses Twitter, mengaku sering melihat penggalangan dana di Twitter dan juga mengikutinya. Yang pernah dilihat Twitter banyak sih, kemanusiaan ada. Terus pernah ikut? Pernah lah, pasti pernah ikut kalau donasi kemanusiaan di Twitter. Instagram juga menjadi satu platform yang banyak terdapat penggalangan dana, mulai dari artis papan atas, selebgram, hingga komunitas. KLV-nya merupakan salah satu dari sekian banyak public figure yang berhasil melakukan penggalangan dana di Instagram melalui kitabisa.com. Selebgram dengan pengikut mencapai 4 juta ini mendapat banyak dukungan baik dari sesama public figure dan masyarakat. KLV-nya mengajak agar masyarakat turut serta membantu tenaga medis Indonesia yang berjuang melawan COVID-19. Aku ini cuma kayak wadah atau perantara orang-orang gitu. Nah untuk pertamanya tuh aku koordinasi cuma sama tim Kitabisa, tapi habis itu aku bicara juga sama tim kawal COVID-19, dokter dan beberapa PIC rumah sakit sih dan. Melalui penggalangan dana ini, Rahel berhasil mengumpulkan hingga lebih dari 5 miliar rupiah. Dana tersebut disalurkan ke beberapa rumah sakit untuk membantu tenaga medis dengan membelikan masker, alat pelindung diri, hingga obat-obatan dan peralatan medis lainnya. Beberapa musisi juga mengadakan penggalangan dana dengan menggelar konser amal online yang dapat diakses secara gratis melalui kanal live YouTube, live Instagram, ataupun Twitter.
Raisa, hingga almarhum Didi Kempot pernah berpartisipasi dalam konser amal yang berhasil mengumpulkan dana mencapai miliaran rupiah. Vita Lokamawadah, seorang mahasiswi yang gemar mengikuti konser live, mengaku ia tetap bisa menikmati lantunan musik idolanya sekaligus beramal melalui penggalangan dana selama konser berlangsung. Senang bisa dapat happy-nya dari konser musik, juga bisa dapat amalnya. Sampai saat ini masih banyak penggalangan dana dan konser amal di medsos selama pandemi. Hanya dengan membuka medsos favorit, kalian bisa turut serta membantu mereka yang tengah berjuang dan terkena dampak pandemi COVID-19. Dan jangan lupa untuk tetap mengecek kredibilitas penggalang dana agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rahma Fauziah melaporkan. 30 menit sudah, bingkai inspirasi menemani kamu dan laporan reporter Rahma menutup perjumpaan kita hari ini. Ya Cinta Salsabila pamit undur diri, pastikan teaser makin seru bersama 170.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Wadaw. Bingkai Inspirasi. MMTC Radio, The Next Generation Channel.